Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum siswa-siswi kelas 10 SMK Bifahmidin. Semoga selalu sehat, tetap semangat belajar dan puasanya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bil awali, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari bab baru dengan judul pembahasan meneladani perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di Madinah. Hijrah merupakan titik awal berdakwah. Dari segi pengertian, kata hijrah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti berpisah, pindah dari satu negeri ke negeri lain, berjalan di waktu tengah hari. Sedangkan istilah hijrah biasa dipakai dalam Islam dengan pengertian meninggalkan suatu negeri yang tidak begitu aman menuju negeri lain yang lebih aman demi keselamatan dalam menjalan agama. Wafatnya istri tercinta Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib yang selalu menjadi pembela utama dari ancaman para kafir Quraisy, beban Rasulullah dalam berdakwah menyebarkan ajaran Islam makin berat. Di sisi lain, kesediaan penduduk Madinah atau Yasrib memikul tanggung jawab bagi keselamatan Rasulullah merupakan tanda yang jelas bagi kelanjutan dakwah Rasulullah. Selanjutnya, pada tahun 621 Masehi telah datang 13 penduduk Madinah menemui Rasul untuk memeluk Islam. Di tahun berikutnya, datanglah 73 orang dari suku Aus dan Kharaj yang berasal dari Madinah untuk melaksanakan haji. Kemudian mereka menemui Rasul dan mengajak Rasul untuk berhijrah ke Madinah. Mereka berjanji akan membela dan mempertahankan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya serta melindungi keluarganya seperti mereka melindungi anak dan istri mereka. Faktor lain yang mendorong Rasulullah untuk hijrah adalah pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada Rasulullah dan para pengikut beliau Bani Hashim dan Bani Muthalib. Pemboikotan yang dilakukan oleh para kafir Quraisy mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan pendukung Rasulullah. 2. Tidak seorang pun berhak mengadakan ikatan perkawinan dengan orang muslim. 3. Melarang keras bergaul dengan para muslim. Dan yang keempat, musuh Rasulullah harus didukung dalam keadaan bagaimanapun. Inti dari dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah yang pertama, membina persaudaraan kaum Ansar dengan kaum Muhajirin. Kehadiran Rasulullah dan kaum Muhajirin atau sebutan bagi pengikut Rasulullah yang hijrah dari Mekah ke Madinah mendapat sambutan hangat dari penduduk Madinah atau kaum Ansar. Mereka memperlakukan Nabi dan para Muhajirin seperti saudara mereka sendiri. Setelah kaum Muhajirin menetap di Madinah, Rasulullah mulai mempererat lagi hubungan keluargaan penduduk Madinah dengan cara membuat perjanjian dengan kaum Yahudi. Isinya yang pertama, kaum Yahudi berdampingan dengan kaum Yahudi Muslim. 2. Kedua belah pihak wajib menolong. 3. Kota Madinah dijadikan kota suci. 4. Jika terjadi perselisihan antar mereka, penyelesaian diserahkan oleh atau kepada Rasulullah SAW. 5. Siapa saja yang tinggal di dalam atau di luar Madinah wajib dilindungi keamanannya. Inti dakwah Nabi yang kedua membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam, yaitu yang pertama, kebebasan beragama, baik ingin memeluk Islam, Yahudi ataupun Nasrani dengan menjamin kebebasannya. 2. Azan, sholat, zakat, dan puasa. Menurut satu sumber, atas usul Umar bin Khattab dan kaum muslimin serta menurut sumber lain berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu, panggilan sholat dilakukan dengan azan. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Abdullah bin Zaid bin Sa'labah untuk membacakan lafaz azan kepada Bilal dan menyerukannya manakala waktu sholat tiba, karena Bilal memiliki suara yang merdu. Kewajiban sholat yang diterima pada saat Mi'raj menjelang berakhirnya periode Mekah terus dimantapkan kepada para pengikut Nabi Muhammad. Sementara itu, puasa yang telah dilakukan berdasarkan syariat sebelumnya kini telah pula diwajibkan setiap bulan Ramadan. Demikian pula halnya dengan zakat. Bahkan setelah kekuasaan Islam berkembang ke seluruh jazirah Arab, Nabi Muhammad SAW mengutus pasukannya ke negeri di luar Madinah untuk memungut zakat. 3. Membentuk prinsip-prinsip kemanusiaan seperti persamaan, keadilan sosial, keadilan ekonomi, kebajikan, dan solidaritas. Inti dakwah yang ketiga mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Pemerintahan awal Rasulullah di Madinah tergolong sederhana,
tetapi telah menunjukkan prinsip yang mendasar bagi pengelolaan ekonomi. Dikarenakan landasan perekonomian yang merupakan Al-Quran, karakter perekonomian saat itu adalah komitmennya yang tinggi terhadap etika dan norma, serta perhatiannya terhadap keadilan dan pemerataan kerakyatan. Setiap kegiatan harus mencakup konsep maslahat yang bermuara pada ukhuwah Islamiyah. Adapun strategi dakwah Rasulullah di Madinah, yang pertama meletakkan dasar-dasar kehidupan masyarakat seperti membangun masjid, membangun ukhuwah Islamiyah, menjalin persahabatan dengan pihak kafir. Yang kedua, surat Nabi Muhammad SAW kepada para raja. Rasulullah mengirim surat kepada Raja Ghassan, Mesir, Abisinia, Persia, dan Romawi dengan tujuan berdakwah. Semuanya menolak dengan cara yang halus sampai dengan yang kasar. Untuk membalas perlakuan Raja Ghassan, Rasulullah menyiapkan 3.000 pasukan untuk berperang di Mut'ah. Pasukan Raja Ghassan dibantu oleh tentara Romawi. Peperangan yang terjadi pada saat di Madinah, yang pertama Perang Badar, terjadi tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijrah, bertepatan 8 Januari 623 Masehi. Kaum muslimin berjumlah 313 orang, sedangkan kafir Quraisy berjumlah 1.000 orang. Dalam peperangan ini, Nabi Muhammad dan kaum muslimin berhasil memperoleh kemenangan. Perang yang kedua, Perang Uhud, terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban, tahun ketiga Hijrah, bulan Januari tahun 625 Masehi, terjadi di Gunung Uhud, sebelah utara kota Madinah. Penyebab kekalahan kaum muslimin antara lain: yang pertama, tentara panah berjumlah 50 orang ingkar kepada Rasul. 2. Adanya kaum munafik 300 orang. 3. Perbedaan pendapat antara kaum tua dan muda. Pada tahun ke-6 Hijriah, ketika haji diisyaratkan, Rasulullah dengan 1.000 orang muslimin berangkat ke Mekah untuk melaksanakan haji. Mereka berangkat tanpa persenjataan. Sebelum sempat sampai di Mekah, tepatnya di Hudaybiyah, Nabi Muhammad dan para muslimin tertahan dan tidak dapat masuk. Lalu Rasulullah membuat perjanjian Hudaybiyah. Dengan adanya perjanjian ini, harapan untuk mengambil alih kota Mekah terbuka. Setelah 2 tahun berselang, dakwah Nabi Muhammad SAW meluas hingga Jazirah Arab karena dampak dari perjanjian Hudaybiyah. Nah, jadi faktor keberhasilan dakwah Nabi di Madinah: yang pertama, Rasulullah berdakwah dengan sikap tidak memaksa dan mengedepankan perdamaian. 2. Rasulullah berupaya keras dalam mempersatukan masyarakat di Madinah. 3. Rasulullah menjalankan dakwah sesuai petunjuk Al-Quranul Karim. Yang keempat, Rasulullah mampu mengadakan perjanjian saling membantu antara kaum muslimin dan non-muslimin. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, kerjakanlah evaluasi berikut dengan baik dan benar. Hazul Said, semoga sukses. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillah. Ilaliko, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.